Oke, salam sejahtera buat rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan bahas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, sesi pertama, di mana kita akan bahas tentang aset keuangan. Materi ini bisa rekan-rekan baca di link berikut, nanti saya taruh juga di deskripsinya, ya, dari buku utama, buku panduan dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sesi pertama ini kita akan bahas aset keuangan. Harapannya setelah belajar ini, setelah mengikuti pembelajaran ini dan rekan-rekan baca buku panduannya, buku materinya, kerjakan forum dan tugas-tugasnya, harapannya rekan-rekan bisa tahu apa itu aset, ya. Dan dalam aset juga akan dibahas klasifikasi aset. Jadi ada aset berwujud, aset tidak berwujud, ya. Dan kita akan bahas juga fungsi pasar keuangan, jadi ada pasar keuangan dan fungsi pasar modal. Nah, mungkin pasar modal akan kita bahas di sesi selanjutnya. Pengertian dan fungsi sistem keuangan dan selanjutnya metode transfer dana dalam sistem keuangan. Jadi yang kelima itu adalah metode transfer dana dalam sistem keuangan. Ini berkaitan nanti dengan saham atau aset keuangan yang berupa surat berharga seperti saham. Oke, kita bahas dulu rangkuman yang pertama dari buku tersebut. Yang pertama, secara umum sudah banyak pembahasan bahwa aset keuangan itu terbagi dua, ya. Jadi aset keuangan itu terbagi dua. Yang pertama adalah aset berwujud, jadi berwujud, ya, atau tangible, dan aset tidak berwujud atau intangible. Kalau dari namanya kan udah jelas, ya. Kalau berwujud berarti secara fisik kelihatan itu aset. Kalau intangible yang tidak berwujud berarti secara fisik tidak kelihatan tapi bernilai. Nah, jadi akuntansi mengklasifikasikan seperti itu. Jadi yang berwujud itu fisiknya kelihatan seperti mesin, pabrik, gedung, tanah, dan lain-lain. Yang intangible itu yang tidak kelihatan tapi bernilai. Salah satunya adalah aset keuangan. Salah satunya adalah aset keuangan. Jadi aset keuangan ini adalah aset yang tidak berwujud tapi bernilai. Bahkan sekarang data juga aset tidak berwujud, ya. Jadi data itu adalah aset digital, ya. Lisensi juga aset tidak berwujud. Nah, selanjutnya aset berwujud dari informasi di awal tadi jelas secara fisik kelihatan, ya. Jadi biasanya saya sebut biasanya, ya, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aset berwujud. Tapi biasanya aset berwujud ini sangat dipengaruhi oleh fisik dari aset tersebut, ya. Sedangkan aset tidak berwujud tidak tergantung dari fisik, memang tidak kelihatan kan, tapi dari nilai yang dikandung oleh aset tersebut, ya. Jadi aset yang tidak berwujud ini itu sangat dipengaruhi oleh pasar, ya. Contohnya adalah aset keuangan itu sangat dipengaruhi oleh pasar. Aset keuangan salah satunya biar gampang itu adalah saham. Itu aset tidak berwujud. Tapi memang nilainya sangat dipengaruhi oleh pasar. Kalau pasarnya membutuhkan, nilai sahamnya tinggi. Kalau pasarnya tidak percaya atau tidak membutuhkan, nilai sahamnya rendah, turun, ya. Nah, dalam transaksi yang aset keuangan, salah satunya adalah transaksi saham, ya. Transaksi saham, di mana saham itu adalah surat berharga untuk menyertakan keikutsertaan dalam usaha atau operasional atau keikutsertaan modal. Jadi perusahaan yang membutuhkan modal biasanya akan menerbitkan saham sebagai aset keuangannya. Dan pihak yang memiliki uang akan membeli surat berharga tersebut sebagai bukti kepenyertaan atau keikutsertaan dalam permodalan perusahaan atau operasional perusahaan. Poin keempat, kita akan bahas juga tentang arus kas sebagai aset keuangan atau sering disebut dengan klaim atau klaim atas aset keuangan. Jadi arus kas. Yang bicara tentang arus kas berarti adanya pertumbuhan nilai kas atau penurunan nilai kas. Atau kalau bahasa ekonominya adalah aset keuangan adalah
peningkatan nilai aset likuiditas atau penurunan nilai aset likuiditas, ya. Nah, aset keuangan yang memiliki klaim pendapatan tetap dinamakan instrumen utang. Jadi klaim pendapatan utang itu instrumen utang. Kenapa? Pada transaksi utang adanya pendapatan tetap. Apa itu? Pendapatan atas pokok utang dan pendapatan atas bunga hutang. Nah, bunga hutang di sini adalah kesepakatan antara peminjam, pihak yang meminjam, dan pihak yang melakukan peminjaman atau kreditor terkait dengan tingkat pengembalian hutang. Jadi itu relatif tetap ya. Oke. Selanjutnya, kita di dalam pembahasan aset keuangan itu tidak lepas dari pembahasan nilai waktu uang atau time value of money, ya. Dimana kalau kemarin kita sempat diskusi tentang nilai waktu uang di mata kuliah manajemen keuangan gitu ya. Time value of money itu apa? Konsep dasar dari time value of money adalah aset uang itu naik turunnya atau pertumbuhannya dipengaruhi oleh waktu. Kalau secara terang contohnya adalah nilai uang Rp5.000 tahun 2000 itu beda daya belinya dengan kalau kita pegang uang 5.000 tersebut di saat ini di tahun 2021 akan beda. Apa yang membedakannya? Daya beli itu dipengaruhi oleh waktu uang ya, tingkat inflasi dan lain-lain secara makro. Nah, balik lagi ke materi kita. Jadi, prinsip dasar dari harga aset keuangan adalah nilai sekarang. Nilai saat ini. Prinsip dasar dari harga aset keuangan adalah nilai saat ini. Jadi nilai saat ini misalnya harga per lembar saham 1000, berarti nilai present value-nya adalah 1000. Atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan oleh aset keuangan tersebut. Artinya, nilai 1000 saat ini yang kita beli, diharapkan investasi di tahun yang akan datang, nilai 1000 tersebut akan meningkat nilainya. Harapannya seperti itu. Walaupun ada resikonya, ya, resiko atas nilai saham yang kita beli. Banyak sekali resiko yang mempengaruhi nilai suatu saham ya. Di manajemen risiko ada pembahasannya, misalnya risiko operasional, risiko keuangan, risiko sumber daya dan lainnya. Nah, selanjutnya arus kas yang diharapkan, artinya arus kas yang diharapkan atau pendapatan atau peningkatan yang akan kita terima dengan resiko itu melekat dalam aset keuangan. Jadi dalam aset keuangan dalam saham itu selain ada pendapatan juga ada resiko yang melekat. Oke. Nah, di sini aset keuangan dengan instrumen utang memiliki 3 macam risiko. Itu yang pertama risiko daya beli, risiko kredit, dan risiko kurs. Risiko daya beli adalah penurunan tingkat uang, nilai uang. Yang selanjutnya risiko kredit. Contohnya ini risiko kredit ini kemampuan pembayaran hutang. Termasuk juga risiko kurs. Risiko kurs ini naik turun nilai kurs yang akan mempengaruhi instrumen utang. Jadi nomor 5 ini sebenarnya kita lagi membahas fokus pada instrumen utang. Jadi kesimpulannya yang pertama, instrumen utang dihitung berdasarkan present value, nilai saat ini, ya. Diharapkan arus kasnya lancar dan diharapkan hutang itu akan kembali atau dapat dilunasi walaupun ada resiko, yaitu 3 risiko, risiko daya beli, penurunan nilai uang karena ada time value of money, risiko kredit, dan risiko kurs. Oke, kita lanjut. Jadi itu. Jadi poinnya yang itu dapat kita baca di 6, di poin nomor 6, dan silakan nanti diperdalam lagi di buku materinya. Aset keuangan itu memiliki 2 fungsi utama. Ingat, aset keuangan memiliki 2 fungsi utama. Kita kaji ya, apa aja fungsinya. Fungsi yang pertama, sebagai intermediasi antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang kelebihan dana. Contohnya hutang. Dengan uang, ada pihak yang kelebihan dana akan meminjamkan, ada pihak yang membutuhkan dana. Jadi fungsi intermediasi. Itulah aset keuangan. Dengan ada aset keuangan,
kita bisa memberikan aset kita yang berlebih kepada orang yang membutuhkan aset kita. Dalam hal ini adalah aset uang. Yang kedua, fungsi utamanya adalah sebagai media untuk membagi resiko. Ya, jadi aset keuangan itu bagian cara untuk membagi resiko. Resiko keuangan. Contohnya, contoh sederhananya, kita memiliki perusahaan, dalam mendirikan perusahaan ini kita butuh modal dan kita sharing modal kita dengan investor, pihak yang ingin menanam modal, dan investor membeli saham. Sebenarnya pada saat membeli saham, itu udah ada proses pembagian resiko. Pada saat perusahaan rugi, maka nilai saham turun. Investor juga akan mengalami resiko penurunan nilai saham. Juga demikian, selain risiko juga ada peluang untuk mendapatkan pendapatan. Pada saat nilai saham yang kita beli itu menghasilkan operasional atau laba perusahaan yang meningkat, maka nilai saham juga meningkat. Baik, itu saja secara ringkas pembahasan kita tentang aset keuangan. Terima kasih, sukses semua, sehat, dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.